Bapak, Ibu, dan semua saudara dimanapun engkau berada. Dengan semua keadaanmu, dengan situasi apapun yang ada dalam kehidupanmu. Engkau yang memerlukan kesembuhan, engkau yang memerlukan pertolongan, engkau yang hidupmu sudah ada di ujung tanduk, engkau yang sedang dirundung sakit penyakit, engkau yang mengalami kelainan di dalam organ-organ tubuhmu, engkau yang bahkan sedang terpapar oleh COVID, dan bagian-bagian dari organ-organ tubuhmu itu mengalami kerusakan. Dan dokter katakan kerusakan ini permanen. Dan kau tidak bisa lagi hidup normal. Engkau mengalami kekeringan rohani karena berbagai macam persoalan dan masalah. Engkau mengalami kejenuhan dalam kerohanianmu. Engkau kehilangan pengharapanmu dan kau tidak yakin apakah imanmu masih ada atau tidak. Engkau mengalami persoalan di dalam keluargamu ketika pandemi ini ada. Pekerjaan menjadi hilang, keuangan menjadi porak-poranda. Dan mulailah muncul konflik dalam kehidupan rumah tanggamu. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Orang tua menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua. Bahkan beberapa dari saudara itu persoalan dari berbagai macam sisi. Engkau punya masalah keuangan, engkau punya masalah penyakit, engkau punya masalah keluarga, engkau punya masalah pekerjaan. Engkau katakan, Tuhan, bagaimana mungkin masalah ini berkumpul di dalam kehidupanku? Engkau yang mengalami jalan buntu. Dan seakan-akan Tuhan tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Dan bahkan beberapa dari saudara, engkau beberapa hari terakhir ini engkau berniat untuk mengakhiri hidupmu. Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Aku tidak kuat dengan semuanya ini. Aku tidak bisa melihat istriku, anak-anakku menderita. Dan beberapa dari engkau katakan, Tuhan, engkau sudah berniat untuk mengakhiri akan hidupmu. Tapi Roh Kudus mencegah engkau. Tuhan mencegah engkau dan mengatakan, anakku, jangan menyerah. Ada aku. Yesus adalah jawaban dalam kehidupanmu. Yesus adalah jawaban dalam kehidupanmu. Apapun yang menjadi persoalanmu, apapun yang menjadi masalahmu, Yesus adalah jawaban. Yesus adalah jawaban. Karena itu apapun yang saudara persoalkan, apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupanmu, Yesus adalah jawaban. Dan hari ini, dan hari-hari berikutnya dia akan memberikan konfirmasi dalam kehidupanmu. Sebagian dari engkau mulai mengkhawatirkan akan masa depan anak-anakmu. Pak, bagaimana dengan masa depan anak-anakku? Sekolah mereka, masa depan mereka, keuangan kami tidak memadai untuk hidup dengan baik dan sebagainya. Engkau mulai mengkhawatirkan masa depanmu dan masa depan anak-anakmu. Apapun persoalanmu, Yesus ada di situ. Yesus ada di situ. Setiap kali dia hadir, bahkan Alkitab mengatakan ada kuasa yang keluar dari jubahnya. Dan siapapun yang menyentuhnya disembuhkan sesuai dengan penyakit mereka masing-masing. Karena itu pagi hari ini, Yesus ada di dalam setiap persoalan hidupmu. Dan dia membawakan jawaban dalam kehidupan. Izinkan saya membacakan beberapa kesaksian. Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung, saudara boleh duduk. Nanti kita akan kembali menyembah Tuhan. Tapi saya ingin bacakan beberapa kesaksian yang masuk dalam minggu ini. Saya berharap kesaksian ini akan membangkitkan, memicu akan iman dan pengharapan saudara. Sehingga saudara bisa katakan, kalau yang lain ditolong, apa masalahnya saya harus tidak ditolong? Kalau yang lain ditolong, saya juga ditolong.
Apa bedanya? Saudara percaya Tuhan, yang lain percaya Tuhan, yang lain mengharapkan Tuhan, dan saudara juga mengharapkan Tuhan. Bahkan sepatah kata daripada Tuhan itu cukup untuk mengubahkan hidup saudara. Sepatah kata daripada Tuhan. Saudara mungkin ingat, oh ya, aku pernah dengar, aku pernah ingat bahwa Yesus adalah tabib yang ajaib ya. Aku pernah dengar orang mengatakan dia adalah Jehovah Rafa yang artinya Tuhan penyembuhku. Tapi aku tidak tahu lalu keterangannya bagaimana, penjelasannya bagaimana, bahkan kau tidak perlu tahu secara detail. Tapi kalau kau pernah mendengar bahwa dia adalah Yesus penyembuh, dia adalah Jehovah Rafa, itu cukup. Sepatah kata daripada Tuhan itu sanggup mengubahkan akan kehidupan saudara dan saya. Ketika orang-orang menyentuh jubah Yesus, apa yang mereka dapatkan? Apa yang mereka dapatkan? Yesus sudah berjalan sepanjang hari dan mungkin jubahnya juga sudah penuh dengan debu, penuh dengan kotoran dan sebagainya. Dan apa yang saudara dapatkan ketika orang-orang itu menyentuh jubah Yesus? Ada kuasa yang keluar. Ada kuasa yang keluar. Tidak dapat dipungkiri. Setiap kali ada hadiratnya, itu ada satu kuasa yang keluar. Ulurkan saja tanganmu. Taruh saja imanmu di situ. Taruh saja pengharapanmu di situ. Dia Tuhan yang murah hati. Dia Tuhan yang tidak pernah memberi dengan pembatasan. Dia yang menyediakan dengan limpah. Orang lain ditolong. Bagaimana mungkin apapun alasannya. Bagaimana mungkin orang kita tidak ditolong kalau orang lain ditolong. Apakah Tuhan membeda-bedakan rupa dan membeda-bedakan akan status orang? Tidak. Alkitab mengatakan berkali-kali semuanya itu mengalami akan Tuhan dan semuanya ditolong oleh Tuhan. Di dalam situasi yang makin hari makin mencekam ini, terang Tuhan itu akan semakin jelas dan semakin nyata dalam kehidupanmu. Harapkan Dia lebih dari apapun. Harapkan Dia lebih dari apapun. Saudara memang harus bekerja, saudara memang harus menjaga diri. Tapi Tuhan itu melebihi apapun yang bisa kita bayangkan, saudaraku. Beberapa kesaksian yang masuk dari Sri Sunarni, Bandar Kidul, Mojoroto, Kediri, saudaraku. Shalom Pastor, terima kasih untuk waktu yang dikhususkan berdoa bagi yang sakit dan berbeban berat setiap ibadah minggu. Sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan ide kami, ya, ini bukan ide teman-teman karena kami dalam tanda kutip bukan hamba Tuhan pembuat mujizat dalam tanda kutip. Ya, tapi satu kali Tuhan katakan, aku memberikan janji kepadamu bahwa setiap kali pemberitaan firman itu di dalam Ibrani pasal yang kedua, 1, 2, 3, 4 itu dikatakan bahwa Tuhan meneguhkan setiap pemberitaan firman dan kesaksian itu dengan tanda-tanda heran, mujizat, pernyataan-pernyataan kuasa Allah. Dan Tuhan katakan ayat ini akan menyertai setiap pemberitaan firman-Mu walau itu dilakukan secara online Tuhan. Sedangkan yang tatap muka saja kadang-kadang tidak terjadi apa-apa. Tapi ini bagaimana dengan online? Orang mungkin mendengarkannya sambil nyeruput kopi. Orang mungkin mendengarkannya sambil duduk di sofa. Orang bahkan mungkin buru-buru, Pak, saya maafkan, saya belum sempat mandi. Saya katakan siapa yang bisa membatasi kuasa Tuhan? Dia yang memberikan kuasa yang roh yang tidak terbatas. Dan Tuhan beri janji di dalam Ibrani pasal 2, aku akan meneguhkan setiap pemberitaan firman dengan tanda-tanda heran, dengan tanda-tanda ajaib, dengan pernyataan-pernyataan kuasa Allah. Itulah yang membuat kami setiap kali itu berdoa untuk semua yang mengalami pergumulan dan persoalan. Dan
orang-orang yang tidak pernah kami kenal, entah bagaimana Tuhan bekerja dan mereka mengalami akan mujizat yang daripada Tuhan. Dari Bandar Kidul, Mojoroto, Kediri. Shalom Pastor, terima kasih untuk waktu yang dikhususkan berdoa bagi yang sakit dan beban berat di setiap ibadah minggu. Pas dengan kehidupan saya saat ini. Saat awal-awal PPKM, masa-masa itulah pencobaan-pencobaan silih berganti dalam hidup saya. Saya tertipu dengan teman saya. Saat itu saya tidak punya uang untuk bertahan hidup. Uang yang ada pada kami hanya tinggal 100.000. Bagaimana kami bisa bertahan hidup dengan 100.000? Saat itu jalanku sempit dan terjepit. Tetapi aku tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan. Dan aku selalu ingat setiap firman yang disampaikan di dalam ibadah minggu. Karena menguatkan dan membangkitkan imanku. Dan aku sangat diberkati. Puji Tuhan. Pada masa pandemi ini, Tuhan itu menyatakan kebaikannya dalam kehidupanku. Tuhan buka jalan dalam kehidupanku, meski aku mulai dari titik nol, yaitu menerima jahitan permak. Saudara tahu permak jin, kalau ada rok, wah ini kegedean karena habis diet dikecilin. Lalu beberapa waktu makannya kebanyakan, wah ini kegedean, roknya kekecilan, dipermak. Jadi dipermak mekar mingko 2 bulan jebol sih memang. Ya, jadi dia penjahit permakan jin. Tapi puji Tuhan, meskipun aku hanya memperbaiki pakaian-pakaian yang rusak, tapi Tuhan itu memelihara aku dengan berkecukupan, bahkan berlimpah sampai saat ini. Tuhan baik dan sungguh baik dalam kehidupanku. Ajaib. Saudara mungkin punya pekerjaan jauh lebih baik daripada Ibu Sunarni ini. Memermak pakaian yang kekecilan atau kebesaran. Ya, kekecilan atau kebesaran. Saya jadi ingat istri saya. Mungkin perlu berkenalan dengan Bu Sunarni, Bu Indah. Terima kasih Bu Sunarni untuk kesaksiannya. Itu sangat menguatkan kita semuanya. Sebagian besar dari kita mungkin punya pekerjaan sepertinya jauh lebih baik dari Bu Sunarni, tapi kita mungkin punya ketakutan yang juga sama besarnya, bahkan jauh lebih besar. Kemudian dari Veronica Romoni dari Sumbawa. Shalom Pastor. Usaha saya terhenti total sejak awal pandemi. Dan ditambah saya sakit sehingga saya terpaksa berhenti bekerja. Suami saya juga belum dapat pekerjaan karena dipecat keluarkan dari usaha pekerjaan sebelumnya. Usaha kios saya juga drop, ditambah hutang dari tetangga sebelah yang setiap hari menagih hutang dengan cara kasar dan ucapan yang menyakitkan. Tapi puji Tuhan ketika saya dan suami ambil komitmen untuk mendengarkan streaming ibadah setiap minggu, saya dan suami ikut menyembah dan menyanyi. Ibu Veronica, pagi hari ini Ibu ikut menyembah dan menyanyi bersama Undivided. Ya, mereka teman-teman dari Jakarta yang bersama-sama dengan kita melayani pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Saya dan suami ikut menyembah dan menyanyi. Tuhan berbicara pada saya harus memaafkan tetangga saya yang setiap kali marah-marah dan mengumpat-umpat itu. Lalu kami datang ke tetangga yang kami hutangi itu. Kami minta maaf sembari
mencicil hutang yang ada meskipun dengan uang terakhir yang kami punya. Puji Tuhan, sekarang saya dan tetangga yang sudah damai dan ajaibnya usaha saya kembali normal. Suami saya diterima di PLN sebagai tenaga keamanan. Saya berterima kasih kepada pastor dan firman Tuhan yang disampaikan, terlebih untuk doa-doa yang ditujukan bagi yang sakit dalam pergumulan. Saya menyadari sekarang Tuhan Yesus sedang memproses kami bersama dengan bahkan keluarga saya. Puji Tuhan, Dia ajaib. Dari Kediri ke Sumba, sekarang dari Taiwan. Dari Citra Kelly. Saya baru 2 minggu ini mendengarkan streaming ibadah minggu di tempat. Itu pun awalnya karena terpaksa mengikuti ibadah dari Jogja, karena radio yang sering kami dengarkan pada hari Minggu merilai streaming ibadah. Jadi ya terpaksa mau tidak mau saya ikut mendengarkannya daripada tidak ibadah. Selama saya mendengarkan ibadah, saya disadarkan beberapa waktu ini saya merasa hati yang dingin, bahkan capek, bahkan sulit sekali untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Karena banyaknya masalah dan tekanan dalam pekerjaan, dalam keuangan yang kami alami. Saya mengikuti ibadah saya dan saya mengalami jamahan Tuhan, saya menangis, saya dijamah Tuhan dan akhirnya saya berdoa dan masuk ke hadirat Tuhan. Saya dituntun terus untuk mendengarkan setiap ibadah sampai semuanya selesai. Dan setiap kali saya merespon setiap firman yang disampaikan dan puji Tuhan. Tuhan adalah jawaban dari semua doa saya. Tuhan berbicara, Tuhan menjamah saya. Puji Tuhan, terima kasih untuk semua pelayanannya. Yang terakhir, saudaraku, ini dari Mike Bright dari Colorado. Dari Kediri, Sumbawa, lalu Taiwan, sekarang ke Colorado. Saudara yang belum pernah ke Colorado, dengarkan ini. Terima kasih Pastor Lukas. Yang selalu mendoakan bagi yang sakit, yang punya kelemahan di dalam tubuh di sela-sela ibadah minggu. Suami saya, Kenneth, sudah 1 bulan ada di rumah sakit. Tubuhnya bengkak karena jantungnya lemah dan hanya tinggal berfungsi 20%. Dan ginjalnya juga tidak berfungsi dengan baik. Setiap hari dokter selalu mengambil cairan dari paru-parunya. Tidak ada pilihan lain kecuali saya dan suami sepakat mengaminkan, menerima kesembuhan dan mujizat setiap pastor berdoa. Setiap kali pastor berdoa, beberapa minggu lalu, Pastor Lukas saat berdoa menyebut ada yang sakit lemah jantung dan fungsi ginjal yang tidak berfungsi dengan baik. Saudaraku, maafkan saya selalu tidak ingat apa yang sudah saya katakan setiap kali selesai ibadah. Saya percaya begini, saudara masih ingat begini. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, itu setiap bangsa mendengarkan menurut bahasa mereka masing-masing. Kadang-kadang saya heran, kapan ya aku berdoa untuk seperti ini? Tapi saya tidak heran seandainya ketika suara itu sedang menyeberangi Atlantik, lalu Roh Kudus rubah. Ya, Roh Kudus rubah ketika suara itu sedang nyebrang Atlantik, menjauh samudra itu kan agak jauh itu. Lalu Roh Kudus rubah, ini yang sakit jantung dan yang ginjalnya bermasalah. Lalu yang ini yang sedang dikejar-kejar hutang. Menurut saya sangat mungkin terjadi karena pada waktu Roh Kudus dicurahkan yang pertama kali, itu orang-orang mendengarkan sesuai dengan bahasa mereka masing-masing dan mereka heran.
Jadi meskipun saya di sini berbahasa Indonesia dan mungkin doa saya juga terbatas, tidak bisa mengcover semua masalah yang ada di muka bumi ini, tapi Roh Kudus itu dicurahkan ke atas semua orang. Dan saya percaya ketika suara ini sedang berjalan, sangat mungkin Roh Kudus itu memodifikasi suaranya. Sehingga semua itu mendengar sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Tidak ada pilihan lain kecuali kami sepakat menerima kesembuhan dan mujizat yang daripada Tuhan yang setiap kali Pastor Lukas doakan. Beberapa waktu yang lalu, Pastor menyebut ada yang sakit lemah jantung dan fungsi ginjal yang tidak berfungsi dengan baik. Suami saya merespon dengan menaruh tangan di jantung dan ginjal. Sembari meneteskan air mata, mengaminkan setiap kata yang diucapkan. Puji Tuhan, sudah 2 hari ini kondisi suami sudah berangsur-angsur membaik. Dan dokter sudah tidak ambil cairan dari paru-paru suami. Hasil cek dokter di cairan di paru-paru suami sudah berkurang jumlahnya dan tidak perlu dikhawatirkan sehingga tidak perlu diambil lagi. Yang menggembirakan, seminggu lagi suami diperbolehkan pulang ke rumah dikarenakan kondisinya sudah semakin membaik, fungsi ginjalnya sudah mulai 40% kembali berfungsi, yang dulunya adalah 20%, jadi ada perbaikan, ada perkembangan yang baik. Saya dan suami senang sekali mendengar kabar seperti ini. Kami hanya bisa bersyukur dan terus memuji Tuhan dan terus mendoakan supaya suami benar-benar pulih dan Tuhan menyembuhkan secara total. Mari sekali lagi saya ajak semuanya bangkit berdiri. Kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Mari bawa setiap pergumulan dan persoalanmu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari bawa kepada Dia setiap apapun yang menjadi beban hidupmu. Yesuslah jawaban. Yesuslah jawaban. Yesuslah jawaban. Sekali lagi katakan, kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dengan segala macam persoalan apapun yang ada pada mereka. Engkau adalah jawaban. Yes, Lord. Jawaban bagi setiap persoalan kami. Roh-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu terlebih besar. Engkau terlebih besar dari semua apapun yang kami hadapi di muka bumi ini. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dengan semua pergumulannya, keuangan, ekonomi, persoalan rumah tangga, sakit, penyakit. Ada beberapa saudara yang beberapa waktu yang lalu saudara mengalami stroke.
Dan sebagian dari tubuhmu itu mengalami kelumpuhan. Separuh dari tubuhmu itu mengalami kelumpuhan. Dan kau katakan, aku tidak bisa bergerak lagi dengan bebas. Engkau berjalan sambil menyeret akan kakimu. Engkau memakai tongkat, engkau memakai penahan. Dan setiap kali kau berjalan, kau harus mencari pegangan sambil sembari menyeret satu kakimu. Pagi hari ini, sentuhlah bagian tubuhmu yang lumpuh itu dengan yang tidak lumpuh. Dan minta kuasanya untuk menolong akan engkau. Minta kuasanya untuk mengalir. Kuasanya mengalir, pengurapannya mengalir. Dan hari-hari ke depan dan minggu-minggu ke depan kau akan mulai normal kembali. Kau akan mulai normal, kau akan mulai berjalan. Dan sekian waktu kemudian kau akan betul-betul mengalami kesembuhan secara total. Kau akan bisa bergerak dengan bebas kembali. Kau akan betul-betul pulih sembuh, bahkan seperti sebelum kau kena stroke, saudara. Sekali lagi hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dengan semua pergumulan yang mereka alami. Engkaulah Tuhan Yesus. Engkaulah jawaban. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan kesaksian. Berbicara kepada kami, sampaikan isi hati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk.